Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kami akan membawakan tugas kelompok kami untuk mata kuliah Ekonomi Pertanian yang dibimbing oleh Ibu Rahmah Faradita Suyatno, SP, MSI. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang optimalisasi kredit usaha rakyat sebagai solusi pembiayaan untuk usaha dalam sektor pertanian di Indonesia. Video ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi kami dalam memahami lebih dalam tentang peran KUR di bidang pertanian. Sebelum kami memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga anggota dari kelompok 7 yang akan saya sebutkan perwakilannya. Dengan saya sendiri, Hanifah Nurfadila Rebeka Hartono dengan NIM akhir 098. Berikutnya, Nasya Febriana Safitri Wiranata dengan NIM akhir 067. Lalu ada Nadia Rahmanika dengan NIM akhir 080. Berikutnya ada Zahra Ajmalia dengan NIM akhir 082. Lalu ada Dania Nurahmadea dengan NIM akhir 025. Dan yang terakhir ada Salsabila Rahma Putri dengan NIM akhir 053. Kelompok kami berharap bahwa presentasi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang optimalisasi kredit usaha rakyat atau KUR sebagai solusi pembiayaan untuk usaha dalam sektor pertanian di Indonesia, di mana sektor pertanian di Indonesia ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak hanya menjadi sumber pangan bagi masyarakat, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, serta berkontribusi terhadap devisa negara melalui ekspor produk pertanian. Namun, sektor pertanian di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan KUR atau Kredit Usaha Rakyat, di mana program KUR ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha di sektor pertanian, kemudian juga meningkatkan produktivitas petani, dan juga memperluas kesempatan kerja. Meskipun demikian, optimalisasi penyaluran KUR di sektor pertanian ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kredit usaha rakyat atau KUR ini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM di Indonesia, termasuk di sektor pertanian. Namun, dalam pelaksanaannya, program KUR ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuannya. Di antaranya yaitu terbatasnya informasi mengenai program KUR, kemudian juga persyaratan yang dianggap terlalu rumit, dan juga kurangnya pendampingan bagi para debitur. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan penyaluran KUR di sektor pertanian agar program ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para petani. Melalui optimalisasi program KUR, diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi para petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan juga pendapatan mereka. Selanjutnya, landasan hukum yang kami gunakan dalam materi ini, yang pertama yaitu Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditetapkan pada 15 Juli 2015. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permenko Nomor 11 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang perlakuan khusus bagi penerima kredit usaha rakyat yang terdampak pandemi coronavirus 2019. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori yang mendasari dari penelitian kelompok kami ini. Nah, teori yang kami gunakan adalah teori stewardship
yaitu teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Teori ini mengacu pada bagaimana pemilik bertindak sebagai manajer yang bertanggung jawab atas sumber daya organisasi. Nah, di teori stewardship ini juga pemangku kepentingan seperti pemerintah, bank penyalur, perusahaan penjamin KUR dapat dilihat sebagai stewards yang mengelola dana KUR untuk kepentingan dan kesejahteraan petani. Nah, meskipun sekilas teori ini terlihat tidak ada kaitan langsung dengan penelitian kami, yaitu yang mengenai permodalan usaha atau pembiayaan usaha melalui kredit usaha rakyat, tetapi teori ini tetap relevan dalam beberapa aspek. Nah, yang pertama ini ada pengelolaan dana. Maksudnya di sini itu para pengusaha tani ini mengelola dana yang disediakan oleh bank. Nah, perspektif stewardship-nya ini menekankan tanggung jawab pemilik atau pengelola usaha untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk pertumbuhan usaha. Untuk aspek yang keduanya, yaitu pertumbuhan berkelanjutan. Maksudnya adalah pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip penatagunaan oleh pengusaha dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan memastikan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan nilai bisnis dan pengembangan bisnis. Baik, setelah kita mengetahui latar belakang dari pembiayaan yang optimal pada sektor pertanian dengan menggunakan kredit usaha rakyat, kita juga tadi belajar mengenai landasan hukum apa yang digunakan dalam kredit usaha rakyat itu sendiri. Kita masuk pada pengertian KUR itu sendiri. Nah, apa sih itu KUR? KUR atau kita sebut sebagai kredit usaha rakyat, ini merupakan kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah atau yang sering kita sebut UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung untuk menjamin fasilitas untuk usaha yang produktif dan lebih inovatif. Nah, menurut Gustika tahun 2016, kredit usaha rakyat ini merupakan bagian dari rancangan pemerintah yang ditunjukkan untuk mendukung pengembangan koperasi dan UKM atau usaha kecil menengah yang layak usahanya untuk mendapatkan sarana kredit ataupun pembiayaan dari kreditur itu sendiri. Namun, kredit usaha rakyat ini kurang memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh kreditur. Baik, next kita tadi udah mengetahui apa itu kredit usaha rakyat, latar belakang dari terciptanya kredit usaha rakyat itu sendiri, terus ada landasan hukum yang dipakai dalam pembiayaan kredit usaha rakyat. Nah, sebenarnya kredit usaha rakyat atau pada sektor pertanian ini apa sih kredit pertanian? Kita masuk pada topik kredit pertanian. Nah, apa sih kredit pertanian itu? Nah, kredit pertanian itu adalah pengalihan sementara daya beli dari orang yang memiliki modal kepada orang yang membutuhkan modal di sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini mencakup pada subsektor yang di bawahnya, termasuk hortikultura, perkebunan, terus ada peternakan, dan sebagainya. Nah, itu untuk membayar kembali pada masa yang akan datang dengan atau tanpa bunga. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kredit usaha rakyat, kita juga harus tahu apa sih tujuan dari kredit usaha rakyat itu diciptakan. Nah, tujuan dari kredit usaha rakyat ini mencakup pada 3 poin. Yang pertama yaitu untuk mempercepat pengembangan sektor real dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Poin yang kedua yaitu untuk meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan UMKM dan koperasi lembaga keuangan. Jadi, para usaha kecil menengah atau para UMKM itu nggak ada lagi alasan kurangnya biaya modal karena sudah terciptanya KUR itu untuk membantu pembiayaan modal awal agar para UMKM ini terbantu dalam meningkatkan usahanya agar lebih inovatif dan lebih produktif. Nah, poin yang ketiga itu untuk upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Nah, karena UMKM ini sudah dibiayai modal, disediakan fasilitas kredit usaha rakyat, ini dapat UMKM ini
dapat mengataskan kemiskinan karena mereka bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi, lebih inovatif lagi, dan dari hal itu atau dari kesempatan itu dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Baik, next kita tadi udah mengetahui apa itu kredit usaha rakyat, latar belakang dari terciptanya kredit usaha rakyat itu sendiri, terus ada landasan hukum yang dipakai dalam pembiayaan kredit usaha rakyat. Nah, sebenarnya kredit usaha rakyat atau pada sektor pertanian ini apa sih kredit pertanian? Kita masuk pada topik kredit pertanian. Nah, apa sih kredit pertanian itu? Nah, kredit pertanian itu adalah pengalihan sementara daya beli dari orang yang memiliki modal kepada orang yang membutuhkan modal di sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini mencakup pada subsektor yang di bawahnya, termasuk hortikultura, perkebunan, terus ada peternakan, dan sebagainya. Nah, itu untuk membayar kembali pada masa yang akan datang dengan atau tanpa bunga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan pokok persyaratan debitur kredit usaha rakyat. Nah, di sini ada ketentuan pokoknya, yaitu terdiri dari 2 poin. Yang pertama, sumber dana KUR sepenuhnya dari penyalur KUR dengan risiko sebagian kredit atau pembiayaan dijaminkan kepada perusahaan penjamin. Nah, yang kedua ada beberapa kriteria dari calon penerima KUR ini. Yang pertama, individu atau perseorangan baik secara kelompok, sendiri-sendiri maupun bersama harus melakukan usaha produktif di sektor pertanian. Nah, yang kedua, usaha sektor pertaniannya itu baik yang dari hulu hingga hilir, yaitu untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya, untuk penyaluran KUR ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada KUR mikro. Untuk karakteristiknya, yang pertama plafon pinjamannya maksimal sebesar 50 juta, lalu dengan suku bunga sebesar 6% per tahun. Nah, untuk jangka waktu pembiayaannya itu hingga 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi. Nah, selanjutnya untuk KUR kecilnya, di sini dia karakteristiknya plafon pinjamannya itu sebesar 50 juta hingga 500 juta dengan suku bunga sebesar 6%. Lalu untuk fleksibilitas pembayarannya ini dilakukan secara angsuran berkala atau sekaligus saat jatuh tempo. Nah, yang terakhir untuk KUR khusus peternakan rakyat dan perkebunan, untuk plafon pinjamannya masih sama 50 juta hingga 500 juta. Lalu untuk jangka waktu pembiayaannya ini 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi. Tapi untuk grace periodnya ini sesuai dengan jenis usahanya. Misalnya untuk 3 bulan untuk yang penggemukan ternak dan 2-3 tahun untuk pembiakan sapi potong dan sapi perah. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir, fleksibilitas pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu penyalur KUR, penjamin pelaksana KUR, dan tugas para pihak pelaksana KUR. Yang pertama itu penyalur KUR. Penyalur KUR itu terdiri atas lembaga keuangan, koperasi, penyalur KUR berbentuk lainnya. Nah, penyalur KUR harus memenuhi persyaratan ketentuan mengenai persyaratan dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan KUR. Nah, pada tahun 2021 pemerintah menyalurkan program kredit usaha rakyat bekerja sama dengan 46 penyalur KUR yang terdiri dari bank pemerintah, bank umum swasta, bank pembangunan daerah atau BPD, perusahaan pembiayaan, dan koperasi simpan pinjam. Nah, di antara 46 penyalur KUR ini ada 4 diantaranya penyalur KUR tidak aktif. Yang kedua, penjamin KUR. Penjamin KUR terdiri atas perusahaan penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk sebagai penjamin KUR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KUR. Yang ketiga, tugas para pihak pelaksana KUR. Yang pertama itu tugas penyalur KUR, seperti menyediakan dan menyalurkan KUR, melakukan penilaian kelayakan usaha, memutuskan kredit atau pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku pada perbankan, melakukan pembinaan kepada debitur KUR, melakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait setempat. Yang kedua itu tugas perusahaan penjamin, seperti memberikan persetujuan penjaminan, juga melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan atau koperasi dalam penjaminan KUR, serta membayarkan klaim bagi debitur yang mengalami gagal bayar.
Yang ketiga itu tugas Kementerian Umum atau Dinas Umum atau Badan. Nah, di antara lain itu seperti melakukan identifikasi peternak, petani, pekebun, dan pelaku agribisnis yang usahanya layak untuk dibiayai dengan KUR. Terus juga melakukan pengumpulan basis data untuk dimasukkan dalam sistem informasi kredit program atau SIKP. Selanjutnya melakukan sosialisasi, promosi, dan advokasi tentang pengajuan pemanfaatan KUR untuk semua pemangku kepentingan. Selanjutnya itu melakukan koordinasi dengan penyalur KUR setempat, lalu melakukan upaya intermediasi akses kredit antar petani, kelompok tani kepada penyalur KUR. Juga mengembangkan pola kerjasama kemitraan, lalu melakukan pembinaan dan pendampingan agar pembiayaan dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Terakhir yaitu mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di wilayah masing-masing. Selanjutnya yaitu ada usaha yang dibiayai KUR. Nah, jadi usaha sektor pertanian yang sering disebut usaha agribisnis terdiri atas yang pertama itu ada subsistem hulu, yaitu kegiatan ekonomi penghasil sarana produksi atau input pertanian seperti pengadaan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. Yang kedua itu ada subsistem pertanian primer atau produksi atau budidaya. Yang ketiga ada subsistem hilir, yaitu pengolahan dan pemasaran produk komoditas pertanian seperti penggilingan padi, pengadaan dan pemasaran hasil pertanian. Yang keempat itu ada subsistem penunjang, yaitu kegiatan penyediaan jasa penunjang seperti teknologi dan permodalan. Nah, kegiatan usaha produktif di sektor pertanian yang dapat dibiayai melalui KUR yaitu yang pertama itu ada usaha budidaya atau on farm. Seperti yang pertama itu tanaman pangan, serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan. Contohnya itu kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, sorghum, koro, dan lainnya. Yang kedua itu ada hortikultura atau buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat seperti jeruk, pisang, mangga, cabai merah, rimpang, tanaman hias atau anggrek. Yang ketiga itu ada perkebunan seperti tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah, tumpang sari dengan tanaman pangan, dan integrasi dengan ternak seperti karet, kelapa sawit, kakao, cengkeh, rempah-rempah, dan lain-lain. Yang keempat itu ada peternakan, yaitu ternak ruminansia dan non-ruminansia seperti ayam buras, ayam meras, kambing, domba, kerbau, kelinci, babi, dan lainnya. Yang kedua itu ada usaha hulu. Nah, di usaha hulu itu yang pertama itu ada pengadaan atau perdagangan sarana produksi seperti pupuk, pestisida, pengadaan benih, bibit, pakan ternak, dan alat mesin pertanian. Yang kedua itu pengadaan sintan prapanen berupa traktor, pompa air, bajak, kluku, pacul, mesin pembibitan, alat tanam biji-bijian, pencacar rumput, dan lainnya. Yang ketiga itu ada usaha hilir. Yang pertama itu yang dibiayai adalah pengadaan atau pemasaran hasil produksi seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Yang kedua yaitu pembiayaan alat mesin pasca panen, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan seperti combine harvester, rice milling unit, sabit, dryer, mesin penyiang padi bermotor, dan lainnya. Yang ketiga itu ada pembiayaan alat mesin pasca panen, pengolahan dan pemasaran hortikultura, antara lain itu pengolahan bawang goreng, keripik buah, dan pengolahan jus buah-buahan. Yang keempat itu pembiayaan alat mesin pasca panen, yaitu pengolahan dan pemasaran perkebunan, antara lain lantai jemur, sangrai kopi, grab loader, mesin pengolahan biji jarak. Yang kelima itu ada pengadaan alat sintan panen, pasca panen, dan pemasaran hasil peternakan. Antara lainnya itu pecacah daging, pemerah susu, cooling unit, pasteurisasi susu, dan juga alat pengemas produk peternakan. Selanjutnya ada 2 perbandingan lembaga pemberi KUR. Nah, pada awal pelaksanaan program KUR sesuai MOU pada tanggal 9 Oktober 2007, bank pelaksana KUR adalah Bank BUMN, yakni sebanyak 6 bank, salah satunya ada Bank BRI. Nah, kemudian pemerintah menggandeng bank-bank di Indonesia, salah satunya KUR BCA, yaitu bank swasta. Nah, perbandingan antara dua pemberi KUR ini antara Bank BUMN yaitu BRI dan Bank BCA yaitu bank swasta. Yang pertama itu Bank BCA dan BRI menawarkan beberapa jenis kredit usaha rakyat dengan limit dan suku bunga yang beragam. Seperti KUR BCA itu ada super mikro limit hingga 10 juta, mikro 10 sampai 100 juta, kecil 100 sampai 500 juta, khusus limit hingga 500 juta. Nah, untuk khusus ini untuk usaha di sektor tertentu seperti perkebunan atau perikanan.
Nah, suku bunga KUR BCA ini mulai dari 6% hingga 9% per tahun tanpa biaya administrasi atau provisi untuk sebagian besar jenis KUR. Nah, untuk yang ditawarkan KUR BRI itu ada mikro maksimal 50 juta, kecil 50 sampai 500 juta, dan khusus itu plafon hingga 500 juta, dan ada KUR TKI maksimal 25 juta dengan suku bunga 6% per tahun. Selanjutnya itu ada mekanisme pemberian kredit usaha rakyat di Bank BRI dan Bank BCA. Untuk Bank BRI ini ada syarat-syarat pemberkasan atau dokumen berupa fotokopi jaminan seperti BPKB, SKT, dan SHM. Sedangkan untuk Bank BCA itu syarat dokumen atau pemberkasannya yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya itu ada realisasi dari penyaluran KUR Bank BRI dan Bank BCA. Nah, pada tahun 2021 realisasi penyaluran KUR BRI itu sebesar 195,6 triliun. Nah, sedangkan untuk Bank BCA pada tahun 2021 mencapai total 206 miliar. Nah, selanjutnya itu ada kepemilikan kantor cabang, di mana kantor cabang dari BRI ini sekitar 7.755 kantor cabang di seluruh Indonesia. Nah, sebaliknya untuk BCA memiliki sekitar 1.248 kantor cabang. Setelah kita mengetahui apa itu KUR, teori-teori yang berkaitan dengan itu, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme penyelenggaraan KUR. Ada 4 tahap mekanisme penyelenggaraan KUR. Yang pertama, identifikasi calon penerima KUR. Identifikasi calon penerima KUR ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima KUR itu memenuhi kriteria dan kebutuhan daerah. Yang kedua, sosialisasi KUR. Pada tahap ini, informasi mengenai KUR disampaikan kepada calon penerima KUR untuk memastikan mereka memahami prosedur dan manfaat dari KUR itu sendiri. Hal ini juga melibatkan banyak pihak seperti Kementerian Pertanian dan Perbankan. Juga hal ini disampaikan melalui media seperti website dan pamflet atau banner. Yang ketiga, ada pengajuan permohonan KUR. Setelah sosialisasi, di tahap ini kita bisa mengajukan pengajuan permohonan KUR. Nah, di tahap ini pula pengecekan kelayakan akan dilakukan oleh penyalur KUR sendiri, termasuk verifikasi rekam jejak usaha dan lokasi usaha. Yang keempat, ada pencairan KUR. Jika pengajuan disetujui, penyalur KUR akan mencairkan dana dan memberikan informasi kepada dinas terkait untuk pendampingan. Nah, pencairan dana ini tuh dapat dilakukan dengan angsuran atau pelunasan penuh sesuai dengan kesepakatan antara penyalur dan penerima KUR. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan. Nah, yang pertama itu pembinaan. Pembinaan ini tuh dilakukan kepada calon dan penerima KUR untuk memberikan pendampingan teknis dan manajemen usaha agar mereka dapat meningkatkan hasil produksi dan mengelola usahanya lebih baik. Terus ada monitoring dan evaluasi. Proses ini tuh memantau data pengajuan dan realisasi KUR untuk membantu mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan program dan mengevaluasi keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Nah, selanjutnya itu ada pelaporan. Nah, laporan berkala ini disusun dan disampaikan ke pihak berwenang untuk perbaikan program di masa mendatang setelah evaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran KUR dalam sektor pertanian dan apa sih manfaatnya untuk petani. Selanjutnya, peran KUR dalam sektor pertanian ini untuk sebagai penyedia modal. Program KUR ini menyediakan modal bagi petani, kelompok tani, dan pelaku agribisnis lainnya untuk mengembangkan usaha pertanian mereka dari hulu hingga hilir. Juga untuk meningkatkan produktivitas. Adanya kredit dengan suku bunga rendah, program KUR membantu petani meningkatkan investasi pada teknologi dan infrastruktur pertanian sehingga meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, peran KUR ini bisa untuk pemberdayaan petani. Kenapa? Karena program ini tuh membantu petani dalam mengembangkan usaha pertanian secara mandiri dan modern sehingga ia lebih mampu menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan dinamika geopolitik global. Nah, apa sih manfaat KUR bagi pertanian? Manfaat KUR bagi pertanian itu sendiri adalah sebagai tambahan modal kerja atau pendapatan bagi petani yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan luas lahan garapan dan produksi. Juga dengan bunga rendah pada program KUR membuat beban keuangan petani itu lebih ringan sehingga mereka bisa fokus pada pengembangan usaha tanpa khawatir terlilit utang. Juga program KUR ini difokuskan untuk mendukung regenerasi generasi muda petani dengan penyediaan pendampingan usaha dan akses pemodalan yang lebih luas sehingga mereka dapat mengoptimalkan potensi mereka dalam bidang pertanian modern. Baik teman-teman,
Kali ini saya akan menjelaskan tentang program Kredit Usaha Rakyat atau KUR. KUR di sektor pertanian diluncurkan tahun 2007 untuk memberikan permodalan kepada petani kecil. Program ini ditujukan bagi petani yang sebenarnya layak, namun sering dianggap tidak bankable oleh bank karena terbatasnya jaminan atau administrasi. KUR membantu sektor pertanian yang kerap sulit mendapatkan akses kredit. Misalnya di Nrekang, KUR membantu petani hortikultura meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Namun, tetap ada berbagai kendala dalam penerapannya di lapangan. Beberapa masalah utama dalam implementasi KUR di sektor pertanian yaitu yang pertama, yakni keterbatasan akses. Banyak sekali petani di wilayah terpencil kesulitan mengakses KUR dikarenakan prosedur dan persyaratan formal yang sulit. Kedua, tingkat serapan KUR yang sangat rendah, hanya sekitar 22,63% dari target nasional yang tercapai. Ini menunjukkan program ini belum bisa menjangkau semua petani yang membutuhkannya. Yang ketiga, petani masih banyak yang butuh edukasi dan pendampingan terkait tata kelola kredit, agar mereka bisa mengelola dana KUR dengan baik. Baiklah teman-teman, berikut beberapa contoh kasus dalam implementasi KUR. Di sini menunjukkan, di Lampung KUR berhasil meningkatkan pendapatan petani palawija hingga 27,8%, dikarenakan didukung oleh pendampingan yang intensif. Namun, di sisi lain, di Kabupaten Pati hanya terdapat 58% dari petani yang benar-benar merasakan manfaatnya dari KUR, dikarenakan banyaknya persyaratan dan tanggungan yang berat. Oleh karena itu, penggunaan strategi pengembangan KUR di masa depan sangatlah dibutuhkan. Untuk meningkatkan aksesibilitas, perlu diperkuat skema KUR berbasis kelompok, misalnya melalui LKMA atau koperasi. Dengan cara ini, petani dapat bersama-sama mengakses kredit dan mengurangi ketergantungan pada angsuran. Plafon kredit dan suku bunga juga perlu lebih fleksibel sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan petani kecil. Selain itu, penting untuk mengoptimalkan peran fasilitator pembiayaan petani swadaya atau FPPS untuk mendampingi petani dan membantu mereka dalam hal administrasi serta penggunaan dana KUR. Berikut merupakan strategi di masa depan. Strategi masa depan lainnya termasuk pemanfaatan teknologi digital, misalnya seperti ini. Aplikasi seperti SIKP dapat mempermudah pengajuan dan pencatatan KUR secara online, sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien. Selain itu, pemerintah perlu memperluas jenis komoditas yang bisa didukung oleh KUR, seperti porang dan jamur tiram, yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan ini, KUR bisa menjangkau lebih banyak petani dan lebih beragam sektor pertanian. Baik, sebagai kesimpulan dan penutup dari materi ini, program KUR sangatlah penting untuk mendukung sektor pertanian di Indonesia. Namun, masih banyak sekali tantangan dan implementasinya. Dengan inovasi dan strategi yang tepat, kita berharap KUR dapat menjadi solusi pembiayaan yang lebih efektif dan menjangkau lebih banyak petani. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap dengan apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya optimalisasi kredit usaha rakyat untuk sektor pertanian. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami juga terbuka untuk masukan atau pertanyaan yang mungkin dapat memperkaya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.